Yo, apa kabar semuanya? Balik lagi, hari ini gue bakal ngebahas, bakal ngedumel lagi seperti biasa. Gue bakal karena gue masih anak kuliahan, gue bakal ngedumel tentang perkuliahan gue aja. Seperti biasa, kalau videonya nggak seru langsung di skip aja, langsung tonton, karena gue juga masih belajar gimana caranya biar bisa ngebawa suasana biar lebih enak kan. Ya. Sebelumnya, gue harap kalian masih baik-baik aja. Pastinya dong, di rumah aja lah, nggak usah kemana-mana. Gue juga di rumah doang nih. Ya, ada orang anak-anak kuliah atau yang pernah kuliah, pernah nggak sih kalian itu ngerasa kayak ada satu atau beberapa dosen yang merendahkan kalian? Merendahkannya itu bukan karena dia ingin kasih motivasi, tapi dia emang merendahkan itu memang nganggap dia itu paling benar, dia itu paling hebat, dia itu paling tahu segalanya bandingin semuanya. Pernah nggak? Kalau gue pernah tuh pas di semester 2. Waktu itu gue di pelajaran marketing communication, ya kan. Pokoknya marketing itulah. Dia ngajarin cara pemasaran barang, cara targeting segala macem. Jadi di kelas itu dibagi dua kan, ada kelas gede, kelas kecil. Kelas kecil itu ya kelas biasa, kelas gede itu kelas campuran 2 sampai 3 kelas dicampur kan. Jadi ini tuh pas di kelas gede, dia kan lagi ngajar nih, ngajar tiba-tiba pas di pertengahan dia bilang, coba kalian bikin satu ide baru yang menarik yang bisa menjangkau ke kawasan orang-orang yang berada di daerah pedalaman ya. Nah, gua ini kan mikir nih, ide apa yang cocok buat orang-orang pedalaman kan. Gua mikir, bapak gua kan dari kampung gua itu punya hutan kan. Dan biasa kalau gue ikut kayak jalan-jalan ke daerah perhutanan tuh yang susah tuh cari makan. Nah, dan gue kepikiran tuh kompor portable. Nah, kompor portable maksud gue tuh kayak gini nih. Pas di zaman gue, pas gue ngasih ide, itu pas gue cari belum ada, dan sekali ada pun harganya mesti mahal banget. Dan gue kepikiran buat barang itu. Gue tulis di kertas kan, kompor portable. Pas dikumpul, akhirnya dipilih sama dia kan, kayak ide-ide yang menarik, dia bilang ya kayak sedikit lucu gitu kan, muncul masuk, akhirnya punya gue masuk tuh ke saring kan, masuk ke yang ide-ide lucu itu kan, disebut nama gue Ferdi, dia bilang kan idenya kompor. Oh enggak, waktu itu gue tugas kelompok, waktu itu gue bertiga kalau nggak salah ya, pokoknya tugas lah. Dia bilang ini kompor portable, kamu bikin ini tahu nggak pasarnya gimana, tahu nggak dampaknya ke hutan gimana, tahu nggak dampak ini gimana, bla bla. Dia tuh merendahkan gue, kayak ngerendahin ide gue banget itu. Dia nganggap ide gue tuh nggak bisa dijalankan, ide gue tuh nggak benar-benar nggak relevan lah. Padahal kalau dilihat, gue bikin ide itu karena orang kalau masih di daerah pedalaman kan masih sering ke hutan tuh, biasa ya mungkin nembak burung, nangkap babi hutan atau apa segala macam kan, pasti dia butuh makan dong. Dan kan dia nggak mungkin bawa kompor portable yang gede gitu kan, tenteng gitu kan. Pasti dia butuh yang lebih kecil. Gue butuh yang ide itu yang lebih kecil. Gue bilang kayak gitu, dia sudah bilang ini nggak bisa nih. Nah, intinya orang pedalaman itu belum tentu butuh. Kedua, nanti efeknya bisa ngebakar hutan segala macam. Itu benar-benar kerendahin gitu. Harusnya kalau jadi dosen tuh kayak lu kasih tahu, oh kalau kayak gini mungkin bahan yang harus dipakai bahan yang nggak boleh merusak, yang nggak bisa membahayakan alam. Kira-kira cara pemasaran begini. Enggak, kalau dia kebalikannya, dia benar-benar kerendahin, terus dia anggap nggak bisa, pokoknya nggak bisa gitu. Ya menurut gua dosen-dosen kayak gini tuh dosen-dosen yang matiin kreativitas mahasiswa yang nggak sih, kayak dia suruh kita bikin nih, kita udah bikin, kita mikir segala macam, kasih ide bagus, terus tiba-tiba dia bilang ini nggak cocok, ini nggak bagus. Ini kayak sistem yang salah di kampus gua nggak sih? Masih ada dosen-dosen kayak gini ya, kayak yang nganggap mahasiswa itu ide-idenya masih ide konyol, ide-ide yang belum bisa diterapkan. Apa mungkin dosennya doang? Lu pernah nyadar nggak sih kayak banyak kita tugas dari dosen-dosen biar cari ide, tadi kumpulin. Tapi kita tuh abis kasih ide, kita nggak diarahin lagi masih gimana. Dan gue curiga, jangan-jangan ide kita dipakai sama dosen-dosen ini buat ya mungkin kembangin bisnis mereka, buka ide baru. Kenapa gue bisa ngomong kayak gitu? Karena
Lu perhatiin deh kalau muka, khususnya buat teman-teman gue ya yang di kampus gue, ya kan, dia tuh kayak tuh ada dosen ngasih tugas, dikasih disuruh bikin ide segala macam, udah dikumpul, udah dia nggak suruh kita lanjutin lagi idenya. Walaupun mata pelajarannya nggak sesuai gitu kan, cuman ya udah kumpul yang jadi pemikiran gue, wah jangan-jangan ide dipakein dosen ini, ya kan. Tapi ya udahlah, anggapnya kita berbagi ilmu sama dosen kita kan. Saya sekali kita lebih pintar, masa dia mau bilang pintar ya. Ada juga dosen yang memanfaatkan kekuasaannya untuk menakut-nakuti mahasiswa. Nah, jadi gue tuh pernah, jadi dulu pas masa orientasi di kampus gua, kita dikumpulin tuh kelas tuh. Ada satu dosen kayak dosen pembimbing, dia ngejelasin semua tata tertib, ya kayak tatipnya gitulah, cara kerja kuliah kayak gimana. Dia jelasin, ternyata dia itu orang yang ngurusin kayak ketua gitu, yang ngurusin program enrichment gua, ya kan. Di kampus gua tuh punya program 3+1, ya yang tahu aja ya. Itu dia ngurusin 3+1 itu kan. Jadi dia pernah bilang kayak intinya kita jangan macam-macam gitu, jangan cari masalah gitu kan. Ya kan. Banyak juga orang-orang yang lebih senior pada gue, kayak kak kelas gue bilang, lu mah dosen ini nggak usah masalah lah, ntar program enrichment lu 3+1 lu tuh disusahin sama dia. Ya. Jadi dosen-dosen kayak gini tuh yang dosen-dosen yang kurang ajar gitu sebenarnya, manfaatin kekuasaan buat takutin orang lain gitu. Dan akhirnya terpancing jiwa gue, terpancing untuk mencoba apakah ini bener atau hoax kan. Kayak kemarin tuh yang gue ceritain, yang pas kampus gue ngelaksanain program online, kelas online. Akhirnya gue komplain dong, gue bilang, ih pak, kalau kayak gitu enak dong dosen-dosen yang cuma ngasih tugas, ya kan. Gue ngomong kan pak dosen-dosen, berarti dosen kan luas tuh, cakupannya luas. Cuman dia tuh kayak ngerasa, mungkin karena dia ngelakuin hal kayak gitu juga ya, cuma ngasih tugas, dia nggak jelasin apa-apa. Dia bilang, intinya disuruh gue diem, masih emo gini. Akhirnya terus dia bilang, jaga mulut segala macam, siapa pernah ajarin kalian cara ngomong yang baik dan cara menyampaikan ke tempat yang benar. Sedangkan kita sudah nyampein ke semuanya nih, dari lembaga yang dari kampus itu, dari email gue belum sih, lembaga, dari sosial media, itu pun semua nggak ada yang balas. Satu-satunya tempat biar kita menyalurkan itu adalah dosen, bener nggak? Karena dia bisa tektok langsung sama kampus kan. Gue komplain ke dosen gue, ngomong kayak gitu dia, lu bayangin seorang dosen. Akhirnya teman-teman gue nih dari kelas-kelas lain kan, gue gabung tuh waktu itu kan masih awal-awal kan, kelasnya belum pecah. Akhirnya pecah-pecah, dosen teman-teman gue bilang, pada bilang ke gue, pada chat, Fer, udah usah lanjutin lagi, ini dosen ribet, nanti lu bisa diribetin program 3+1 lu, ya kan. Terus dalam hati gue, lah silakan lu persulit, gue juga persulit lu. Kenapa? Lu bukan berarti lu punya kekuasaan, lu bisa kayak ngancam mahasiswa. Kita tuh punya hak buat ngomong bebas gitu ya. Akhirnya banyak juga teman-teman gue yang bilang, Fer, udah lu minta maaf aja daripada tuh ribet sendiri. Oke, gue pikir ya udahlah, gue minta maaf, gak mungkin emang ada kata-kata gue yang salah atau dia ngerasa nggak cocok kan. Tapi gue ngeliat sih dia lebih ke pembelaan diri sih buat dosen, biar kayak ya lu tau sendiri lah pokoknya lah. Gue bilang ya, pas saya minta maaf kalau saya menggunakan kata-kata yang intinya ada kata-kata yang buat bapak mungkin nggak nyaman terus segala macam, gue minta maaf segala macam. Terus disautin lagi mau dosen satu lagi tuh ngomong apa gitu, intinya ya jalanin aja lah, intinya lah, lupa gue intinya. Ya mungkin ini video singkat aja kayak kedumalan gue selama perkuliahan. Ya kalau bagus ya kasih like aja, kalau enggak ya nggak apa-apa. Ya seperti biasa, gue harap kalian di rumah aja, kalau nggak ada apa-apa tetap di rumah. Iya, satu lagi, ayo dukung channel gue bisa sampai 1000. Kalian mau ngapain 1000, gue terima request kalian 1000. Misalnya kalian tulis Ferdi botak, misalnya yang paling banyak botak, oke gue botak. Ferdi ngapain, oke gue bakal ngelakuin. Tapi dukung gue sampai 1000 ya. Thank you.